Assalamualaikum Ibu Jatria. Waalaikumsalam Ibu Nurfatni. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali, Bu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah, Bu, sehat. Eh, Ibu kalau saya perhatikan ini dari raut wajahnya ini seperti kurang bersemangat ya, kayak gelisah begitu. Ya, kayak macam ada sesuatu yang dipikirkan. Iya, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, dan sebenarnya sih, Bu, saya ini, butuh teman bicara. Oh, seperti itu. Jadi Ibu sedang butuh teman bicara. Kalau Ibu tidak keberatan, saya bersedia Bu jadi rekan ngobrolnya Ibu hari ini. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih sebelumnya. Tapi apakah tidak mengganggu waktunya Ibu? Oh, tentu saja tidak, Bu. Tidak mengganggu sama sekali waktunya saya. Saya senang hati, Bu, mendengar apa yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu, apa yang sedang Ibu pikirkan saat ini? Begini, Bu. Belakangan ini saya sedang mengamati perubahan salah satu murid saya, Bu, yang perilakunya tidak seperti biasanya. Menurut saya ada perubahan begitulah, Bu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Eh, jadi dari hasil perbincangan kita ini, apa yang akan Ibu harapkan nanti? Saya ingin mendapatkan ketenangan begitulah, Bu, supaya saya tidak memikir-mikir, kenapa anak saya ini seperti ini. Oh iya, Insya Allah ya Bu. Semoga melalui perbincangan kita hari ini kita memperoleh pemecahan masalahnya ya Bu. Jadi bisa Ibu ceritakan situasinya seperti apa Bu? Boleh dicerita? Iya, Bu. Jadi begini, beberapa hari ini saya sedang mengamati perubahan sikap salah satu murid saya yang bernama Ghazali, Bu. Menurut saya perilakunya itu sudah, eee, di luar kewajarannya. Eee, ter Setiap hari Ghazali selalu membuat kegaduhan di kelas, Bu, seperti memukul-mukul meja, mengganggu teman. Bahkan, Bu, biasanya si Ghazali ini keluar masuk kelas itu tanpa alasan yang jelas begitu, Bu. Sehingga, saya merasa, eh, bagaimana ya, Bu, padahal sebelumnya anak ini tidak seperti ini, Bu. Dia itu termasuk salah satu anak yang baik dalam mengikuti pelajaran, tetapi kurang lebih 3 minggu ini saya perhatikan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Oh, salah satu siswa Ibu yang bernama Ghazali. Oh, aktif sekali anaknya ya Bu. Kalau saya mendengar ceritanya Ibu, anak ini sangat aktif sekali. Oh iya, kira-kira menurut Ibu, apa yang mempengaruhi perubahan, Ghazali tadi dari yang pertama Ibu ceritakan tadi dia anaknya sangat, baik, ramah, sangat mendengarkan apa yang dikatakan gurunya, tiba-tiba dia berubah menjadi seperti yang Ibu katakan tadi, kira-kira itu apa ya Bu yang mempengaruhi Ibu? Itulah, Bu, sampai saat ini saya pun, masih bingung sebenarnya sih, eee, sebenarnya saya masih berpikir juga, Bu, apa sebenarnya yang terjadi dengan anak ini. Padahal sebelumnya dia itu sangat baguslah, Bu, tetapi ketika ini saya masih bingung, belum belum menemukan ini penyebabnya.
Oh, seperti itu. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi perubahan, sikap Ghazali ini? Kira-kira maksudnya apa yang, sudah, Ibu lakukan untuk, menghadapi perubahan sikap, Ghazali ini? Iya Bu, iya Bu, sebenarnya sih Bu, saya sudah menasehatinya setiap dia mengganggu teman atau keluar masuk, saya sudah memberikan nasihat Bu. Kemudian saya saya sudah memberikan solusinya, kenapa dia seperti itu. Tetapi sepertinya Bu, ya masih saja kayaknya belum apa yang saya sampaikan ini belum berbekas lah atau belum memperoleh hasil seperti apa yang saya harapkan, Bu. Hmm. Oh, jadi sebenarnya Ibu sudah pernah ya melakukan pendekatan bersama Ghazali, tetapi, Ibu belum, artinya belum sesuai dengan harapan Ibu ya, harapan Ibu, terkait siswa Ibu bernama Ghazali ini. Menurut Ibu, situasi seperti apa yang Ibu inginkan atau harapkan mungkin? Atau barangkali Ibu punya harapan bagaimana nanti ke depannya Iya Bu, terhadap harapan siswa ini? saya terhadap iya Bu, sebenarnya harapan saya terhadap si Ghazali ini Bu, dia dapat kembali belajar seperti biasanya, tidak dengan tenang, dengan tertib, kemudian tidak mengganggu teman atau tidak keluar masuk kelas. Seperti itu harapan saya Bu, supaya proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik Bu. Iya, semoga harapan Ibu ini bisa terrealisasikan nanti ke depan ya. Lalu bagaimana caranya Ibu, maksudnya Ibu mewujudkan, harapan itu? Bagaimana cara Ibu ke depannya nanti? Eh, ke depannya Bu, insya Allah saya sih berencana Bu ingin berkolaborasi dengan teman saya yang lingkungan tempat tinggalnya mungkin berdekatan dengan si Ghazali, berkolaborasi juga dengan wali kelas tentang apa yang terjadi dengan Ghazali. Kemudian ya seperti itulah Bu, ingin mencari informasi tentang Ghazali ini kepada teman-teman guru saya. Begitu Bu. Wah, ya, luar biasa ya, Bu, luar biasa, rencana Ibu ini. Tadi saya mendengar juga ada ya Ibu berkolaborasi tadi untuk, mendapatkan informasi tentang, Ghazali. Good job ya, Bu. Semoga berhasil apa yang Ibu harapkan. Jadi, Bu, Iya Bu. dari hasil perbincangan kita ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, rencananya selain saya berkolaborasi dengan teman guru, dengan wali kelasnya, saya juga ingin berkolaborasi atau bersilaturahmi lah Bu ke rumah orang tua Ghazali. Saya ingin mengobrol dengan orang tuanya, siapa tahu dari mereka saya akan menemukan data-data atau informasi yang membuat perubahan sikap Ghazali pada saat pembelajaran di kelas. Begitu Bu, saya selain dengan teman, dengan wali kelasnya, saya ingin dengan orang tuanya, bekerja sama juga dengan orang tuanya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Oh iya, baguslah, Bu. Luar biasa sekali ini rencananya. Ternyata tadi masih ditambahkan ya, ternyata Ibu memikirkan lagi rencana untuk berkoordinasi dengan orang tua si Ghazali ini untuk mendapatkan informasi yang lebih baik tentang siswa tersebut. Ya, saya dukung, Bu. Idenya sangat bagus sekali, sangat tepat ya. Selamat mencoba Bu, good job. Semoga berhasil apa yang Ibu. Kemudian Bu, dari hasil perbincangan kita ini, apa ya? Apakah masih ada hal lain yang Ibu ingin lakukan? Iya Bu, hal lain yang mungkin saya lakukan Bu setelah saya memperoleh data-data tentang keadaan yang mungkin mempengaruhi sikap si Ghazali ini Bu, rencananya saya akan segera
menyusun rencana bimbingan kepada si Ghazali. Saya mau berbicara dari hati ke hati mungkin dengan Ghazali supaya dia bisa lebih terbuka dengan saya, sehingga saya dapat memberikan bimbingan atau bantuan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, Bu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali rencananya, Bu. Kira-kira kapan Ibu merealisasikan itu? Rencananya itu dimulai kapan, Bu? Iya, Bu, karena hal ini sudah cukup mengganggu pikiran saya. Jadi ketika dari hasil percakapan saya dengan Ibu ternyata ada yang harus dapat saya lakukan. Saya rencananya akan secepatnya, Bu. Mungkin besok atau lusa, Bu, ketika saya sudah memiliki waktu yang luang dari pekerjaan saya, mungkin saya akan segera memulai rencana saya itu, Bu, untuk mencari informasi dulu, Bu, tentang si Ghazali. Ya. Iya, Bu, ya insya Allah dengan rencana Ibu memperoleh informasi itu bisa bisa mendapatkan solusi dari apa yang Ibu harapkan tadi tentang siswa tersebut. Luar biasa ya, Bu, rencananya. Terus, Bu, rencana penyelesaian yang akan Ibu ambil itu saya sangat setuju karena sangat bagus ya menurut saya. Kira-kira setelah Ibu mendapatkan data-data tadi, apa yang akan Ibu inginkan selanjutnya? Ya, Bu. Selain dari berdasarkan data yang saya peroleh itu, Bu, saya akan menyusun rencana bimbingan yang tepat yang akan saya berikan. Seperti tadi, mungkin bisa saya melakukan pendekatan, Bu, dari hati ke hati dengan Ghazali. Setelah itu, mungkin hal lain yang perlu saya lakukan juga ada membuat proses pembelajaran saya lebih menarik atau berbeda dari biasanya, sehingga bisa menarik perhatian bukan hanya si Ghazali tetapi semua anak yang ada di dalam kelas, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, Bu. Semoga dapat berjalan dengan baik. Jadi, Bu, dari hasil perbincangan hari ini, apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Apakah Ibu sudah mendapatkan solusi yang Ibu inginkan dari hasil perbincangan kita hari ini? Iya, Bu. Terima kasih sekali atas kesediaan waktunya Ibu mengobrol dengan saya. Berdasarkan hasil obrolan kita, saya sudah sedikit ada gambaran apa yang akan saya lakukan tentang menghadapi sikap si Ghazali, Bu. Iya. Ya, sama-sama, Bu. Sama-sama saya juga dengan senang. Terus Ibu, dukungan yang Ibu harapkan ke depannya untuk mendukung komitmen ini apa, Bu? Yang pasti, Bu, soal dukungan tentunya saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman sejawat, dari orang tuanya, dan terutama dari si Ghazali sendiri dan teman-temannya juga, sehingga di dalam kelas mereka bisa menciptakan suasana kekeluargaan yang membuat kelas itu akan menjadi menyenangkan bagi anak-anak dan saya sendiri, Bu. Oke, sangat setuju Ibu. Dengan adanya semua dukungan, maka akan mempercepat tercapainya sebuah tujuan yang akan kita inginkan. Lalu kira-kira apa yang dapat Ibu refleksikan dari perbincangan kita hari ini? Oh iya, Bu. Jadi melalui perbincangan kita kali ini, Bu, saya jadi merasa bahwa betapa pentingnya kita terbuka atau membuka diri dengan orang lain. Ketika kita memiliki masalah, jangan kita diamkan seorang diri. Tetapi seperti yang saya lakukan sekarang, saya berkesempatan berbincang dengan Ibu, akhirnya kegalauan hati saya itu telah berkurang, Bu, dan saya menemukan apa yang saya inginkan. Iya, luar biasa sekali, Bu. Semoga perbincangan kita ini benar-benar akan menjadi solusi dari permasalahan yang sedang Ibu risaukan saat ini. Sama-sama, Bu, saya juga dengan senang hati.
Iya, jadi, terima kasih Bu, sekali lagi, saya sangat bersyukur hari ini dapat mengobrol dengan Ibu dan berharap di lain waktu saya kembali, bisa berkesempatan mengobrol dengan Ibu mungkin tentang hal yang lain. Ya. Dengan senang hati Bu, dengan senang hati. Ya, insya Allah di lain waktu kita berjumpa kembali ya Bu. Ya, tetap semangat ya Ya, Bu, tetap semangat. Ya, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Bu Jatria. Ya. Oke Bu, bye-bye, sampai jumpa. Bye, sampai jumpa di lain waktu Bu. Oke, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Nurfatni? Ya, alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Bagaimana Ibu sendiri? Kabarnya bagaimana Ibu? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik. Tetapi saya melihat gerak-geriknya Ibu sepertinya kurang bersemangat seperti biasanya, Bu. Apakah Ibu sedang memikirkan sesuatu atau apa? Iya Bu, ini sedikit ada yang difikirkan. Jika Ibu Ibu bersedia dan Ibu berkenan, bisakah hari ini berbagi dengan saya Bu? Wah, tentu saja Ibu Nurfatni, saya sangat bersedia. Jadi sebenarnya apa yang Ibu harapkan, ingin dibicarakan atau berbincang-bincang dengan saya begitu? Iya Bu, tentunya saya ingin dapatkan ketenangan, pikiran saya kembali fresh seperti sedia kala, kemudian hati saya tenang, dan tentunya saya ingin dapatkan solusi Bu terhadap permasalahan yang saat ini saya hadapi Bu. Baiklah Bu, dengan sangat senang hati saya insya Allah akan bersedia berbagi dengan Ibu Nurfatni. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira apa topik yang Ibu mau ceritakan hari ini? Iya, begini Bu, saya ada sedikit masalah Bu. Jadi masalah ini terjadi di kelas, ya, pada murid-murid saya. Masalahnya itu Bu, pada proses pembelajaran yang saya berikan pada semester ganjil ini, ternyata saya menemukan Bu, masih banyak murid-murid saya itu yang mengalami kesulitan dalam menerima materi yang akan saya berikan. Nah, misalnya ada sebagian murid Bu yang kesulitan dalam melakukan gerak tari, dalam memeragakan gerak tari pada materi yang akan saya bawakan. Dan ada juga sebagian murid itu yang masih malu-malu Bu bergerak, yang masih memiliki malu yang sangat besar. Dan ada juga sebagian yang tidak berani tampil di depan kelas Bu. Dan ada juga yang pokoknya Bu campur-campur masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran khususnya pada materi seni tari Bu. Oh begitu ya Bu. Kira-kira menurut Ibu, apa yang menjadi permasalahannya di sini mungkin sehingga anak-anak mengalami, hal seperti itu Bu? Iya Bu, sepertinya ada faktor Bu yang menyebabkan anak-anak tersebut itu merasa susah untuk bergerak, itu merasa susah untuk melakukan gerak apabila ada materi yang hasilnya itu ada praktek. Kayaknya itu Bu, mereka sangat susah sekali Oh begitu untuk ya. mengerjakan semua praktek itu. Terus,
setelah Ibu mengamati hal, seperti itu, mungkin ada sudah apa hal lain atau sesuatu yang Ibu sudah lakukan untuk menghadapi kondisi anak Ibu seperti itu? Sebelumnya Bu, saya sempat menanyakan, saya menghampiri siswa tersebut, saya melakukan pendekatan, saya bertanya dari hati apa kesulitannya lagi ke ya cara mereka. Jadi itu tadi Bu, karena memang rasa malu yang sangat besar itu menjadi penyebab utama apa ya tidak tersampaikan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Kalau dan juga ada beberapa murid yang mengatakan mereka belum pernah dan belum ada sama sekali pengalaman itu tampil-tampil di depan umum. Di depan umum seperti misalnya praktek apa sebelumnya waktu mereka SMP, itu yang membuat penyebab utamanya, Bu. Oh, jadi begitu ya, karena anak-anak masih malu, belum terbiasa tampil. Eee, Sebenarnya sih seberapa besar harapan Ibu Nurfatni terhadap siswa-siswanya Ibu, untuk menerima materi yang Ibu berikan? Sangat besar tentunya, Bu. Saya inginkan anak-anak itu bisa mengekspresikan dirinya, Bu, melalui materi seni tari. Artinya bisa mengeluarkan segala potensinya karena setiap anak itu pasti punya potensi, namun belum bisa dieksplor dengan baik. Nah, melalui pembelajaran saya itu saya menginginkan murid-murid itu lebih berani lagi, Bu, mengekspresikan dirinya, mengekspresikan segala potensinya. Itu harapan saya, Bu, ke depannya. Wow, luar biasa sekali ya, Bu. Semoga sukses ya, Bu. Semoga apa yang Ibu impikan terhadap anak-anaknya Ibu akan menjadi kenyataan. Terus, Ya. kira-kira langkah selanjutnya yang mungkin Ibu akan lakukan untuk, mencapai harapan Ibu kira-kira, Bu? Iya Bu, terpikir oleh saya itu beberapa strategi yang akan saya lakukan ke depan nanti. Yang pertama itu di awal pembelajaran saya akan menayangkan sebuah video motivasi mungkin ya, sebuah video motivasi, sebuah video inspiratif tentang murid-murid berprestasi di bidang seni tari yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk memantik semangat mereka ya terhadap dunia seni tari gitu. Terus Bu, setelah saya memberikan tayangan video itu, saya juga merubah suasana belajar sekali-sekali mengajar siswa itu belajar di outdoor, di ruang di luar ruangan. Tujuannya itu supaya mereka bisa bereksplor dengan alam. Karena kalau di seni tari itu memang dia membutuhkan ruang yang sangat bisa gerak-gerak tari. Nah, mungkin saja sesekali bisa nanti saya ajak ke pantai, Bu, karena di sini di sekolah kami dan pantai itu tidak terlalu jauh. Siapa tahu dengan mengajak mereka ke pantai itu pembelajaran itu lebih santai, bisa menyenangkan buat mereka. Kemudian bisa mereka itu happy. Nah, sesampainya mungkin di pantai bisa saya arahkan mereka itu pertama-tama berimajinasi, Bu, masih misalnya berikan aktivitas misalnya para petani, para nelayan, atau aktivitas orang di pasar, atau aktivitas masyarakat yang ada di sekeliling. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk mereka pikirkan aktivitas itu adalah suatu hal yang dilakukan. Hal dilakukan itu disusun melalui sebuah gerak tari. Nah, tujuannya itu melatih mereka sebelum menyusun gerak-gerak yang lebih indah gitu, Bu. Kemudian
setelah itu saya tetap memantau juga, Bu. Saya tetap memantau, saya tetap membimbing murid-murid saya yang tadi saya katakan itu yang belum punya dasar sama sekali untuk tampil-tampil di depan umum, yang rasa malunya masih besar dan tidak memiliki keberanian. Itu tetap saya akan bimbing khusus, saya akan pantau sampai bisa. Itu Bu Wow, barangkali. wow, luar biasa sekali Bu. Rencananya Ibu super. Saya sangat memberi apresiatif terhadap rencana-rencananya Ibu. Terus Bu, kapan rencananya Ibu akan melakukan strategi-strategi yang sudah sangat luar biasa itu Bu? Insya Allah secepatnya Bu, Insya Allah secepatnya saya akan realisasikan. Namun Bu, ya saya juga tiba-tiba terfikirkan oleh saya juga Bu, saya akan memberikan bimbingan lebih Bu kepada siswa tadi itu dengan membuat kegiatan ekstrakurikuler, mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler khususnya di Visitari, gunanya untuk memberi tambahan pengetahuan kepada murid-murid yang tadi saya katakan itu, agar nantinya pada proses pembelajaran di kelas itu mereka sudah terbekali dari proses latihan yang mereka ikuti dari kegiatan eskul. Dan ini juga Bu, saya akan rencanakan coba susun jadwal latihannya yang tidak mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Harapannya Ibu? Ya, harapannya saya untuk ke depan nanti Bu, yang pertama saya merasa lega ya, saya merasa lega Bu dengan berbicara dengan Ibu ini. Ternyata inspirasi itu mulai terbuka ya, pikiran saya itu mulai tercerahkan ya. Tiba-tiba solusi itu langsung muncul dengan secara tidak sengaja di benak saya, tiba-tiba mengalir juga apa yang menjadi harapan saya. Dan tentunya Bu juga saya butuh dukungan Bu dalam merealisasikan kegiatan kegiatan ekstrakurikuler ini. Saya sangat butuh support, dukungan. Itu adalah dukungan dari kepala sekolah selaku pimpinan kami di sekolah, kemudian pembina kesiswaan, pembina OSIS, dan khususnya karena tugas OSIS itu memang sangat mendukung ya untuk merekrut murid-murid yang ingin bergabung di kegiatan eskul tadi. Kemudian bukan hanya itu, saya inginkan itu dukungan juga dari rekan-rekan sejawat, baik senior, junior, dan para orang tua tentunya, dan murid itu yang paling utama. Murid itu yang paling utama. Pokoknya Bu, seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu saya membutuhkan dukungan dari mereka, karena kenapa saya ingin mengajak bekerja sama, berkolaborasi, agar kegiatan ini terrealisasi dengan baik ke depan nanti Bu. Itu harapan saya. Setuju Bu. Dengan berkolaborasi, dengan adanya dukungan dari teman-teman, orang tua, kepala sekolah utamanya ya, selaku pimpinan, dengan adanya dukungan dari mereka, tentunya akan mempercepat tercapainya apa yang kita harapkan. Oh, luar biasa Bu percakapan kita hari ini ya. Ini adalah satu percakapan yang sangat bermakna. Jadi Bu, rencananya setelah Ibu melakukan percakapan dengan saya ini, bagaimana perasaannya, Bu? Duh, perasaannya tentu merasa lega, Bu. Alhamdulillah saya sangat plong, saya sangat senang. Hati saya itu mulai mulai kembali lagi ya bersinar. Saya sangat fresh. Pikiran saya, pokoknya hari ini saya sangat senang bisa berbagi bersama Ibu, karena setelah mencurahkan semuanya, alhamdulillah solusi ini dapat ditemukan. Dan terima kasih Bu, karena sudah menjadi rekan berpikir saya pada hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi rekan ngobrol saya pada hari ini, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan satu juga, ternyata
dengan berbagi begini, semua permasalahan itu akan terselesaikan dengan baik. Dan satu hal yang mengajarkan bagi saya pada perbincangan kita hari ini adalah jika kita itu mengalami permasalahan atau beban pikiran, harus kita jangan sungkan untuk berbagi bersama teman yang kita rasa perlu atau bisa kita tuangkan isi hati kita dan isi pikiran kita. Dan dengan perbincangan hari ini, alhamdulillah saya mendapat itu, Bu, mendapat itu hasilnya yang baik. Terima kasih Bu Nur Fatni, semoga Dengan baik. Dan satu hal yang mengajarkan bagi saya pada perbincangan kita hari ini adalah jika kita itu mengalami permasalahan atau beban pikiran, harus kita jangan sungkan untuk berbagi bersama teman yang kita rasa perlu atau bisa kita tuangkan isi hati kita dan isi pikiran kita. Dan dengan perbincangan hari ini, alhamdulillah saya mendapat itu, Bu, mendapat itu hasilnya yang baik buat masalah saya. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ya, semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu. Ibu, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur Fatni. Semoga hasil perbincangan kita hari ini benar-benar menjadi solusi dari apa yang Ibu harapkan. Terima kasih sudah berbagi dengan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bye-bye, Ibu. Bye-bye, good job. Good job.